Kok bisa ada cewek yang mau-maunya bertahan di hubungan yang toksik? Udah tahu cowoknya itu nggak bener gitu, entah itu dia kasar secara verbal, secara fisik, dia nggak mau provide atau dia tukang selingkuh. Tapi kok ada cewek yang tetap bertahan sama dia, bahkan dia ngelihat cowok itu tuh kayak cowok satu-satunya, kayak tak tergantikan, dia bucin banget. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemungkinan besar itu karena mereka berdua itu bertemu ketika si cewek ini dalam keadaan ada kekosongan di dalam dirinya atau kesepian. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Verina Tiananda. Kalau kamu adalah orang yang lagi ingin memperbaiki diri menjadi versi yang lebih baik, tapi kadang kamu ngerasa insecure, gak tahu mau mulai dari mana, kamu ngerasa gak layak, dan kamu ngerasa gak ada support dan gak ada temen, selamat, kamu menemukan channel yang tepat, karena di sini aku membahas tentang self-improvement, self-love, self-development, self-care, lifestyle, pokoknya hal-hal yang akan membantu kamu untuk mencapai versi terbaik diri kamu. Di sini aku dan kamu sama-sama saling belajar dan saling support. Aku support kamu dengan memberikan video, dan kamu support aku dengan like, comment, and subscribe. Kenapa kita jangan pacaran hanya karena kesepian? Orang yang kesepian atau yang ngerasa ada kekosongan di dalam dirinya, itu tuh diibaratin kayak orang yang sangat kehausan, yang dehidrasi, yang udah lama nggak minum gitu. Kalau orang dalam keadaan seperti itu, dia nemu air, apapun air itu dia pasti rela untuk minum. Tanpa dia berpikir panjang apakah air ini kotor, apakah air ini beracun. Enggak, karena dia saking hausnya, dia langsung minum aja kayak gitu. Nah, begitu juga dengan orang yang kesepian, yang ngerasa kosong, dia ngerasa haus akan keberadaan cowok. Itu akan gitu. Mau gimana pun keadaan cowok yang datang, dia akan lihat cowok ini tuh adalah seorang malaikat yang bisa mengisi kekosongannya. Dia nggak bisa berpikir jernih untuk menyeleksi, untuk menilai apakah cowok ini tuh yang baik buat masa depan dia atau enggak gitu. Karena ya dia saking ngerasa dia butuh orang, dia lapar gitu akan kehadiran seseorang. Jadi pas dia datang, mau gimana pun keadaannya ya kamu akan ngerasa kesenangan. Makanya tadi di awal aku bilang, kenapa sih kok bisa ada cewek yang mau-maunya bertahan di hubungan yang toksik, yang tetap ngelihat si cowoknya ini tuh cowok yang dia idam-idamkan atau seperti malaikat gitu. Itu tuh hanya karena si cowok ini datang ketika di momen yang tepat, di momen ketika si cewek ini lagi membutuhkan banget seseorang. Jadi kalau dia cowok itu mau segimanapun keadaannya, ya pasti cewek ini akan melekat gitu, bergantung ke si cowok ini. Orang yang ngerasa kesepian atau ngerasa ada kekosongan di dalam dirinya, itu tuh kemungkinan besar dia nggak punya dunia dia sendiri yang bikin dia happy gitu. Nah, karena dia nggak punya dunia dia sendiri, akhirnya ketika cowok datang, dia itu bakal menjadikan si cowok ini tuh dunianya. Jadi hidupnya ini tentang si cowok ini. Dari mulai dia bangun tidur, udah mikirin cowok ini. Dia kemana-mana pasti sama cowok ini. Kalau dia ada masalah, pasti tentang cowok ini. Atau yang dia banggain tuh ya tentang cowoknya. Apapun yang bikin dia bahagia itu tentang cowoknya. Apapun yang bikin dia sedih ya tentang cowoknya. Pokoknya dunia si cewek ini tuh tentang cowok ini. Karena apa? Karena sebelumnya dia memang gak punya dunia tentang dirinya sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, cewek ini pasti gak mau lepas sama cowoknya. Ini masih nge-record gak? Gak mau lepas sama cowoknya karena apa? Karena kalau cowok ini hilang, itu berarti dunia dia hilang juga. Gak tahu hidupnya mau ngapain, gak ada lagi hal yang bikin dia seneng selain cowok ini. Dan yang lebih parahnya tuh kayak gini, kan sebenarnya orang yang lagi ngerasa kesepian, ngerasa kosong, itu tuh berarti kan ciri-ciri tahap awalnya dia mempunyai masalah mental. Mentalnya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, ditambah dia ketemu cowok tanpa dia seleksi. Akhirnya dia ketemu dengan cowok yang salah lagi. Akhirnya dia diperlakukan dengan tidak baik. Entah itu dia diselingkuhi, diperlakukan dengan gak benar gitu. Dia akan secara mental pun dia akan makin rusak gitu. Entah dia jadinya mikir kayak, aku emang segak layak ini ya gitu. Dia makin nambah insecure, makin tambah gak happy sama dirinya sendiri, atau bahkan sampai ngebenci dirinya sendiri. Karena secara mental pun dia gak siap untuk ketemu cowok gitu. Lebih jelasnya maksud aku di sini silakan baca teks.
Gitu. Jadi karena mentalnya pun dari awal dia kayak udah rapuh, udah ngerasa kosong, kalau dia nggak diperlakukan dengan baik sama cowoknya, itu malah akan menghancurkan dia, makin tambah insecure, tambah nggak pede, tambah ngerasa nggak layak, tambah ngerasa kalau dunia ini tuh sejahat itu sama dia, makin ngerasa kesepian lah akhirnya. Kalian harus aware kalau ternyata nih berdasarkan apa yang aku baca dan aku pelajari, ternyata biasanya rata-rata cewek yang bisa terjebak di hubungan seperti yang tadi aku ceritain itu biasanya penyebabnya karena dia di rumahnya kurang kasih sayang dari keluarganya, terutama dari sosok ayah. Ketika dia gak menerima kasih sayang yang cukup dari sosok ayah, maka dia akan ngerasa haus untuk diperhatikan cowok di luar sana. Jadi dia nyari perhatian, nyari kasih sayang itu dari cowok-cowok di luar sana. Nah, maksud aku bilang kayak gini biar kamu aware. Coba deh selama ini kamu tuh termasuk cewek yang merasa udah cukup kasih sayang dari orang tua atau bukan. Kalau bukan, nah kamu harus sadar diri, harus menyadari, aware gitu sama diri sendiri. Oh, berarti aku itu adalah orang yang rawan untuk menjalin hubungan yang gak sehat nih. Orang-orang yang terbiasa diabaikan sama keluarganya, biasanya mereka ngerasa nggak layak. Coba pelajari, coba menyadari hal itu. Kalau misalkan memang kalian tuh kayak gitu, kayak kalian sebenarnya kurang kasih sayang dari keluarga dan kalian ngerasa nggak layak dan sebagainya, daripada kalian sibuk cari cowok, sibuk cari pasangan, mending kalian benerin dulu, perbaiki dulu, atau kayak sembuhin dulu semua trauma yang kamu punya. Coba belajar dulu untuk ngerasa layak. Coba belajar dulu untuk ngerasa bahagia dengan diri sendiri dan ngerasa berharga. Karena hanya dengan cara itu akhirnya kamu bisa memilah dengan jernih gitu. Oh, aku tuh layak diperlakukannya seperti apa? Cowok yang seperti apa yang layak untuk aku? Cowok yang seperti apa yang baik buat aku? Pasangan yang seperti apa yang aku butuhkan di masa depan? Kalau kalian keadaan secara mentalnya kalian kurang baik-baik saja, kalian masih kesepian, ngerasa gak happy sama diri sendiri, ngerasa kosong, jangan cari orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Gitu. Karena ya itu tadi, entah itu kamu akan memilih orang yang salah atau kalian yang akan menyakiti orang tersebut, atau kalian yang akan menularkan trauma kalian gitu. Jadi harusnya gimana dong? Harusnya sebelum kalian mencari pasangan, nyari pacar, nyari cowok, atau dan nyari cewek, ini bisa sebaliknya juga sebenarnya. Itu harusnya kalian bisa merasa utuh dulu dengan diri sendiri. Maksudnya merasa utuh gimana? Merasa utuh, definisi aku itu, satu, kamu bahagia dengan diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu udah kenal diri kamu sendiri lebih dalam. Dan yang ketiga, kamu tuh udah terbiasa untuk memvalidasi diri sendiri. Kamu udah gak lagi sangat kehausan validasi dari luar. Itu menurut aku udah merasa utuh. Emang bisa bahagia dengan diri sendiri? Maksudnya kayak gimana? Bahagia dengan diri sendiri itu banyak hal. Kamu bisa bahagia ketika melihat bahwa diri kamu tuh berprogres. Jadi cara kamu membahagiakan diri kamu, ya udah kamu sibuk untuk melakukan progres apapun itu. Kamu sibuk untuk memperbaiki diri kamu daripada kamu mikirin gimana ya caranya dapetin cowok, gimana ya caranya dapetin dia. Mending kamu mikir gimana ya caranya aku punya kebiasaan yang lebih baik, gimana ya caranya aku bisa skill apa gitu. Ketika kamu berhasil melakukan itu, kamu melihat nih diri kamu tuh berprogres, itu yang akan ngebahagiain kamu. 2, bahagia dengan diri sendiri itu ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu. Diri kamu itu banyak kebutuhannya. Butuh olahraga, butuh tidur cukup, butuh makan yang sehat, atau lebih jauh lagi kamu tuh butuh uang gitu. Kamu butuh pakaian yang layak, kamu butuh tempat tinggal yang lebih nyaman, kamu butuh skincare, kamu butuh make up dan sebagainya. Nah, penuhi kebutuhan itu oleh diri kamu sendiri. Penuhi dari hal-hal basic gitu, seperti olahraga, makan, minum yang baik-baik. Penuhi dulu. Itulah yang akan membuat kamu merasa berharga, merasa bahagia. Terus kamu akan bahagia dengan diri kamu sendiri ketika kamu bisa memberikan diri kamu apapun yang kamu mau. Kamu mau pergi kemana, mau makan apa, kamu mau pakai apa, kamu mau punya barang apa, kamu bisa memberikan itu. Itu yang akan membuat kamu tuh bisa happy dengan diri kamu sendiri. Terus kamu bakal bahagia dengan diri kamu sendiri ketika kamu punya aktivitas yang bikin diri kamu happy, tanpa harus ada siapapun. Kamu punya hobi, kamu punya interest gitu, kamu punya ketertarikan dalam bidang apa, dalam ilmu apa, kamu senang mempelajari sesuatu, kamu senang baca buku tentang apa, atau kamu senang olahraga, kamu hobi nyanyi, kamu hobi main apapun itu.
Itu yang akan bikin kamu lebih kenal sama diri kamu dan kamu juga jadi happy sama diri kamu. Intinya kamu tuh punya dunia sendiri. Maksudnya punya dunia tuh ya itu, kamu punya kesibukan, kamu punya aktivitas, kamu punya goals gitu, kamu punya hal yang mau kamu raih tentang diri kamu, bukan tentang cowok. Intinya kamu tuh bisa bahagia sama diri kamu ketika kamu lagi memperjuangkan versi terbaik diri kamu. Kamu lagi memperjuangkan diri kamu sendiri. Kamu tahu diri kamu itu ada kemauan. Maksudnya kamu tahu diri kamu itu pengennya seperti apa. Di dalam hati kamu mau menjadi orang yang kayak gimana, punya apa, bisa kemana aja, bisa ngapain, kebiasaannya seperti apa. Pokoknya kamu tuh punya cita-cita untuk diri kamu sendiri, punya harapan untuk diri kamu sendiri, dan kamu memperjuangkan itu untuk diri kamu sendiri. Nah, di situ kamu bisa ngerasa bahagia dengan diri kamu sendiri gitu. Karena apa ya? Karena kamu ngerasa ya seperti halnya ada orang lain yang sedang memperjuangkan kamu. Mereka mau lakukan apapun untuk kamu, untuk menyayangi kamu, untuk mendapatkan hati kamu. Kamu kan ngerasa happy ya ketika ada orang lain yang memperjuangkan kamu. Sekarang ya kenapa nggak kamu sendiri yang memperjuangkan diri kamu? Gitu. Ketika kamu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri, dengan cara yang tadi aku jelasin, kamu tuh nggak bakal memprioritaskan yang namanya pacar. Pacar itu prioritas yang kesekian gitu. Cuman bumbu-bumbu kecil dalam hidup kamu, cuman tambahan aja. Jadi kalau ada dia ya alhamdulillah, kalau ada orang yang tepat ya kamu happy. Tapi kalau nggak ada, ya udah kamu masih punya dunia kamu gitu. Bahkan ya kalau cowok ini cuman bikin kamu pusing, cowok ini cuman bikin kamu ngerasa terbebani, ya ngapain ada dia gitu. Keberadaan cowok di hidup kamu pastiin ya dia memberikan dampak positif, entah itu bikin kamu jadi lebih happy, hidup kamu lebih bahagia, atau kamu jadi ngerasa lebih terbantu untuk meraih versi terbaik diri kamu. Baru dia boleh gabung nih di hidup kamu. Sedangkan kalau misalkan kamu gak bahagia sama hidup kamu, maka kamu itu akan menjadikan pacar atau pasangan itu sebagai prioritas utama. Ketika gak ada pacar, kamu bingung mau ngapain. Kamu ngerasa kehilangan dunia kamu, gak ada hal lagi selain cowok ini. Hidup kamu semuanya tentang dia. Dia ngilang dikit, kamu langsung kacau hidup kamu. Hari-hari kamu langsung sedih. Dengar kabar negatif dari dia, kamu langsung sedih, langsung stres. Ini jangan sampai kayak gitu. Nah, dan sebetulnya semua hal tadi, ketika kamu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri, punya dunia sendiri, itu tuh bisa membantu kamu untuk lebih kenal sama diri sendiri. Dan menurut aku, sebelum kamu mencoba untuk kenal orang lain lebih dalam, mempelajari pasangan kamu tuh perlu mempelajari diri kamu terlebih dahulu. Maksudnya kenal diri kamu tuh, kamu udah tahu nih value apa yang kamu pegang, prinsip apa yang kamu pegang gitu. Kayak hal-hal yang menurut kamu penting di hidup kamu itu apa, hal-hal yang menurut kamu ini tuh berharga, ini prioritas kamu, ini yang menurut kamu akan menjalani hidup kamu tuh dengan prinsip-prinsip ini, karena ini penting menurut kamu gitu. Kamu udah tahu itu, terus kamu udah tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh, kamu udah tahu gambaran masa depan kamu maunya seperti apa, ekspektasi kamu terhadap diri kamu apa, kamu mau jadi orang yang seperti apa, lifestyle-nya kayak gimana. Kenal ke diri sendiri itu sepenting itu. Dan kalau misalkan kamu terus terdistraksi sama orang, apalagi pasangan yang kemungkinan besar akan menghabiskan banyak waktu dengan kamu, itu tuh akan secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, si orang ini bakal mempengaruhi kamu. Jadi jangan sampai kamu belum kenal diri kamu, tapi kamu udah membiarkan orang lain untuk mempengaruhi diri kamu. Kayak hal-hal kecil, kayak misalkan kamu tuh belum tahu minat apa, kamu tuh minatnya kemana, tapi karena ada orang ini, jadi kamu kebawa suka dengan sesuatu hanya karena kamu terpengaruh orang ini. Padahal mungkin sebenarnya sesuatu itu bukan yang kamu suka. Atau kamu jadinya terbawa-bawa prinsip orang ini. Padahal sebenarnya prinsip itu tuh gak bikin kamu nyaman. Prinsip itu tuh sebenarnya gak sesuai sama diri kamu. Tapi kamu terpengaruh, akhirnya kamu terlanjur terbawa-bawa orang ini gitu. Padahal itu tuh bukan diri kamu. Akan sulit bagi kamu untuk menemukan diri kamu sendiri kalau kamu terus-terusan terpengaruh oleh orang. Itu sebenarnya yang penting, kenapa kamu harus kenal diri kamu terlebih dahulu. Selain itu, kalau misalkan kamu udah kenal diri kamu sendiri, tadi yang aku bilang, itu yang akan membantu kamu untuk menyeleksi pasangan kamu nanti.
Kayak kamu bakal cari cowok yang punya value yang sama dengan kamu, yang prinsipnya sama-sama kamu, yang punya pandangan terhadap masa depannya juga sama kayak kamu, yang sesuai sama kemauan dan kebutuhan kamu, dan sebagainya gitu. Jadi kamu mencari yang sesuai sama diri kamu, karena kamu udah tahu diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai kamu belum tahu diri kamu sendiri terus kamu pilih aja pasangan. Ternyata kamu baru sadar ternyata ini gak cocok sama aku karena aku baru tahu diri aku. Nah, jangan sampai kayak gitu. Terus kenal diri sendiri juga, itu tuh bikin kamu ngerasa berharga. Ketika kamu tahu siapa diri kamu udah kenal diri kamu tahu kamu maunya apa yang udah kamu perjuangkan, apa yang udah kamu lewati, apa yang mau kamu pegang, apa yang mau kamu kejar, itu secara tidak langsung bikin kamu ngerasa berharga karena aku tahu diri aku gitu. Kamu udah ngerasa berharga, dan itu juga yang akan membantu kamu untuk bisa menyeleksi orang-orang yang datang ke hidup kamu. Rasa berharga itu sangat perlu gitu, karena kalau kamu gak ngerasa berharga, kamu gak akan bisa menyeleksi. Kamu akan ngerasa bahwa ada orang yang mau sama kamu aja udah untung gitu. Cowok ini mau sama kamu aja udah untung. Itu tuh adalah kalimat bagi orang yang tidak ngerasa berharga. Jadi ya dia gak akan bisa menyeleksi tanpa ada rasa berharga. Jangankan kamu menyeleksi, kamu mungkin kayak ya udah kamu ngerasa nggak layak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu mungkin diperlakukan dengan buruk pun ya kamu akan ngerasa oke aja, karena kamu pun tidak merasa diri kamu berharga. Jadi sekali lagi, kamu bahagia dengan diri kamu sendiri, kamu kenal diri kamu sendiri, itu tuh sebenarnya untuk menumbuhkan rasa berharga juga, sehingga itu yang akan menjadi kekuatan kamu untuk menyeleksi, untuk menghempas laki-laki yang sebenarnya tidak baik untuk kamu. Terus yang terakhir, kamu pun sudah terbiasa untuk bisa memvalidasi diri kamu sendiri. Kamu gak lagi kehausan untuk cari validasi dari orang lain atau dari cowok gitu. Kamu selalu baru ngerasa cantik kalau dipuji sama cowok kamu. Kamu baru ngerasa, oh iya apa yang kamu lakuin itu hal benar kalau kamu udah divalidasi sama cowok kamu. Nah, kalau kamu masih kayak gitu, coba mending kamu latih dulu diri kamu untuk tidak melulu membutuhkan validasi dari luar. Karena kenapa? Karena nantinya kamu jadi ketergantungan. Kalau gak ada dia, kamu ngerasa gak worth it, kamu ngerasa gak layak lagi. Kayak tadi balik lagi ke topik awal gitu. Kamu udah merasa utuh dengan diri kamu sendiri, kamu udah merasa berharga, aku yakin kamu akan terhindar dari drama-drama yang tidak perlu gitu. Karena ke aku masih sering banyak sekali chat yang nanya kayak, kak cowok aku kok masih chatan sama cewek lain, kok cowok aku bohongin aku, kalau gitu gimana ya, lalalala. Sebenarnya simpel, kalau misalkan kamu ngerasa berharga, kamu tahu kamu layak diperlakukan seperti apa. Kamu gak perlu lagi nanya-nanya kemana-mana. Kalau menurut kamu itu salah, ya udah tinggalin cowok itu. Gitu, nggak akan lagi kamu drama dengan sebenarnya aku tuh sayang tapi dianya kayak gini, gimana dong. Enggak. Kalau dia kayak gitu, kalau dia tidak bisa memperlakukan memperlakukan kamu dengan semestinya, kamu nggak perlu drama-drama mencari tahu harus gimana ya udah gitu, cut off aja, gak usah ribet. Buang jauh-jauh self-limiting belief. Jadi kamu jangan mikir kalau nggak ada cowok ini nggak ada lagi yang mau sama aku, nggak ada yang bisa sebaik dia, nggak ada lagi yang lalala. Nah, hilangkan semua pikiran itu. Kamu harus selalu yakin kalau yang kamu mau itu sebenarnya ada. Yang kamu mau itu ada. Apalagi sampai kamu mengeneralisasi semua cowok itu sama lah. Semua cowok emang sama aja. Semua cowok emang tukang selingkuh. Semua cowok emang kayak gitu. Semua cowok emang super gak ngerti. Jangan mengeneralisasi. Kalau kamu bilang semua cowok, emang kamu udah ketemu dengan berapa banyak cowok gitu. Mungkin yang cowok yang jelek-jelek itu yang memang yang kebetulan kamu kenal. Nah, kamu tanya lagi, kenapa kok bisa kamu selalu dipertemukan dengan cowok yang kurang tepat, yang gak baik. Mungkin ada sesuatu diri kamu yang jadinya attract cowok yang kurang tepat gitu. Mungkin kamu ada trauma atau kamu tadi kesepian. Biasanya orang yang kayak gitu tuh yang deketin tuh jadinya orang-orang yang kurang tepat juga. Kamu tetap tenang, fokus untuk menaikkan kualitas diri kamu. Kalau misalkan kamu mau kualitas A ada di cowok kamu, ya pastiin si kualitas A itu juga ada di kamu. Misalkan kamu mau cowok yang lifestyle-nya sehat, ya pastiin kamu juga punya lifestyle yang sehat. Kamu mau cowok yang pintar, ya pastiin kamu juga pintar. Kamu mau cowok yang rajin, ya pastiin kamu juga rajin. Aku yakin dengan kalimat bahwa jodoh itu cerminan. Meskipun kadang nantinya kita akan saling melengkapi atau ada kekurangan di diri aku yang dia penuhi dan ada kekurangan di diri dia yang bisa aku penuhi, ya itu biasanya kayak gitu. Tapi aku selalu yakin
kalau jodoh itu cerminan, itu nyata gitu. Itu aku meyakini hal itu. Tapi bukan berarti sama. Mungkin kita berbeda, tapi cerminan yang nantinya kita bisa saling melengkapi, aku yakin itu. Jangan sampai hari ini kamu disibukkan dengan galau-galauin cowok. Gimana ya biar dia suka sama aku? Gimana ya biar sayangnya dia tahu kalau aku suka sama dia? Ngapain kamu suka sama cowok padahal kamu gak tahu cowok ini bakal memperlakukan kamu seperti apa? Gitu. Jadi gak usah mikirin dulu itu. Kamu fokus memperbaiki kualitas diri kamu. Nanti pun cowok akan datang dengan sendirinya. Nanti kamu akan dipertemukan dengan cowok yang tepat di waktu yang tepat. Bayangin kamu ngegalauin satu cowok, ngejar-ngejar satu cowok, sedangkan cewek-cewek di luar sana yang lagi fokus memperbaiki dirinya gak mau sama cowok yang kamu pilih itu. Nah, itulah penjelasan dari aku kenapa kalian itu lebih baik jangan pacaran hanya karena kesepian. Kalian tuh harus pacaran karena cowok ini adalah cowok yang tepat. Kamu lihat cowok itu cowok yang tepat, yang sesuai sama kebutuhan kamu, yang memang sesuai sama kemauan kamu, value dan prinsipnya sejalan. Dia memang menambah value ke hidup kamu, dia bikin hidup kamu lebih bahagia, lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih tenang, membawa diri kamu ke arah yang lebih baik, bisa membantu kamu untuk mencapai versi terbaik diri kamu. Itu alasan-alasan yang seharusnya kamu jadikan kenapa kamu pacaran. Jangan kenapa kamu pacaran, ya karena aku sepi, aku gak ada orang, aku ngerasa sedih kalau sendirian, aku sedih kalau jomblo, apalagi kalau aku malu, aku jomblo kelamaan. Jomblo itu bukan hal yang memalukan. Malu itu ketika kamu sibuk pacaran, tapi kamu lupa untuk memperbaiki diri. Malu itu ketika kamu galauin cowok, tapi kamu gak galauin diri kamu yang gak bertumbuh-tumbuh. Kamu gak galauin diri kamu yang di situ-situ aja. Gitu. Sekali lagi, kesepian itu bukan alasan kamu harus berpacaran. Semoga video ini bermanfaat. See you on my next video. Bye.